Muhammad bin Abdul Wahab juga sering merendahkan Nabi dengan dalih pemurnian akidah. Dia juga membiarkan para pengikutnya melecehkan Nabi di hadapannya. Sampai-sampai seorang pengikutnya berkata, "Tongkatku ini masih lebih baik dari Muhammad karena tongkatku masih bisa digunakan untuk membunuh ular. Sedangkan Muhammad telah mati dan tidak tersisa manfaatnya sama sekali." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meladi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah Wahabi merendahkan Nabi? Langsung saja kita bahas. Tuduhan merendahkan Nabi bukanlah hal yang baru. Semenjak masa hidup Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sudah ada orang yang menuduh beliau seperti itu, yaitu Syekh Sulaiman bin Suhaim yang wafat tahun 1181 Hijriah. Beliau adalah musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sangat benci kepada beliau. Dalam surat yang dia peruntukkan kepada ulama di berbagai negara, kita dapat melihatnya di Tarikh Najd, jilid 1 halaman 112 sampai 113 oleh Ibnu Ghanam. Lalu beliau menjawab tuduhan tersebut yang terdapat di dalam Majmu'ah Mu'allafat Syekh. "Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kedustaan yang nyata." Namun hal itu tidak aneh, karena memang sejak dahulu pun sudah ada orang yang menuduh Nabi Muhammad bahwa beliau mencela Nabi Isa bin Maryam dan mencela orang-orang salih. Hati mereka serupa mereka juga menuduh Nabi Muhammad bahwa beliau mengatakan kalau malaikat Isa dan Uzair tempatnya di neraka, maka Allah menurunkan ayat tentang hal itu pada Quran surah Al-Anbiya ayat 101, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Beliau juga berkata, "Aduhai, bagaimana hal ini bisa diterima oleh orang yang berakal? Adakah seorang muslim kafir, sadar, bahkan orang gila yang mengatakan ucapan seperti itu?" Mereka juga mendustakan. Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab juga membantah tuduhan ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Beliau mengatakan, "Adapun tuduhan yang didustakan atas nama kami dengan tujuan untuk menutupi kebenaran dan menipu manusia bahwa kami merendahkan kedudukan Nabi kita Muhammad dengan ucapan kami Nabi tidak berguna sama sekali di kuburnya, dan tongkat seorang di antara kami lebih baik dan bermanfaat baginya daripada Nabi, dan beliau tidak memiliki syafaat dan ziarah ke kuburnya tidaklah disunahkan. Kami melarang salawat kepada Nabi. Semua ini hanyalah urafat." Yang jawaban kami seperti biasanya, "Maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang nyata. Barang siapa yang menceritakan hal itu dari kami atau menisbatkannya kepada kami, maka dia telah berdusta dan berbohong atas nama kami. Barang siapa yang menyaksikan keadaan kami dan menghadiri majelis ilmu kami serta bergaul dengan kami, niscaya dia akan mengetahui secara pasti bahwa semua itu adalah tuduhan yang palsu yang dicetuskan oleh musuh-musuh agama dan saudara-saudara setan untuk melarikan manusia dari tunduk dan pemurnian tauhid hanya kepada Allah saja, serta peringatan keras dari berbagai jenis kesyirikan. Keyakinan kami bahwa kedudukan Nabi kita Muhammad adalah kedudukan makhluk yang tertinggi secara mutlak, dan beliau hidup di kuburnya dengan kehidupan barzakiyah, yaitu di alam barzah antara dunia dan akhirat, melebihi kehidupan para syuhada yang ditegaskan di dalam Al-Quran, sebab tidak diragukan lagi bahwa beliau lebih utama daripada mereka. Beliau juga dapat mendengar salamnya orang yang menyampaikan salam kepadanya. Disunahkan ziarah ke kuburnya, dan barang siapa yang menyibukkan diri dan mengisi waktunya dengan salawat kepada Nabi berupa salawat yang dicontohkan, maka ia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat." Salah seorang ulama Najd menulis risalah bantahan terhadap tulisan yang dimuat di dalam Quran Al-Qiblat sebagaimana dimuat dalam Majmu'ah Ar-Rasail wal Masail An-Najdiyah, di mana penulisnya menuduh bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya mengatakan bahwa tongkat itu lebih bermanfaat daripada Nabi. Kata ulama Najd tersebut, "Allahu Akbar, Allah Maha Besar," dari perilaku para penyesat yang ingin melarikan manusia dari agama Allah dan menghalangi manusia dari jalan Allah.
Mereka menginginkan kerusakan di muka bumi. Barang siapa yang menuduh kami seperti ini, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan semua manusia. Allah tidak menerima tebusan darinya. Dan Allah membongkar kedoknya di kalayak ramai pada suatu hari di mana tidak bermanfaat lagi alasan manusia. Subhanallah, bagaimanakah hal ini terbetik dalam benak seorang yang berakal, jahil, atau gila? Ucapan seperti ini tidak mungkin diucapkan oleh seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan mengetahui bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sungguh tidak ada yang mengucapkannya kecuali seorang yang lebih sesat daripada keledai miliknya. Kita memohon kepada Allah dari kegersangan hati dan tidak mungkin kita mengucapkan ucapan seperti ini. Maha suci Allah, ini kedustaan yang nyata. Syekh Abdullah bin Ali Al-Qasimi berkata di dalam kitab Al-Syirah Bainal Islam wal Wasaniyah halaman 66-67 yang mengatakan adapun apa yang disebutkan di dalam kitab Khulasatul Kalam karya pembohong besar yaitu Dahlan, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa tongkat lebih baik daripada Rasul, di mana ucapan itu dilontarkan di hadapannya dan beliau mendengar serta menyetujuinya, maka semua ini hanyalah kebohongan yang sangat murah. Kita menantang orang Rafidah ini dan semua kawan-kawannya agar mereka membuktikan ucapan ini dari salah seorang Wahabi. Tidak perlu terlalu jauh-jauh kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau seorang ulama dari pengikutnya. Cukuplah kita meminta kepada mereka dari seorang yang bodoh di kalangan mereka yaitu Wahabi. Kalau sekedar berbohong semua orang juga pun bisa, hatta yang paling bodoh pun apabila seorang mendebat lawannya dengan kebohongan, hal itu berarti dia berpegang kepada pegangan yang sangat keropos dan menjadi orang yang merugi dalam perniagaannya. Seorang dari negeri Cina pernah melontarkan sebuah pertanyaan ini. Banyak beredar sebuah isu bahwa Wahabiyun mengatakan tongkatku ini lebih baik daripada Muhammad. Karena tongkatku masih sering saya butuhkan, berbeda dengan Muhammad Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Apakah isu ini benar ataukah hanya sekedar tuduhan? Pertanyaan ini dijawab oleh Syekh Muhammad Sultan Al-Maksumi di dalam kitab Ajwiba Al-Masail As-Saman halaman 77-79. Ucapan ini hanyalah tuduhan yang sangat nyata yang dicetuskan oleh orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan kotor. Ucapan ini hanyalah kebohongan yang disebarkan oleh para pendusta dan penyebar kesesatan sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab-kitab Wahabi. Di antaranya seorang ulama Najd, Syekh Sulaiman bin Sahman, dalam beberapa karya tulisnya. Semoga Allah menghancurkan para penyebar kerusakan dan para fanatis golongan. Mereka telah membuang sifat malu dari wajah-wajah mereka. Kenyataan yang sebenarnya, Wahabi adalah golongan ahli sunnah wal jamaah yang konsisten di atas jalan yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.